jangan-jangan yang menerima penghargaan boleh bayar nih, bisa bayar, jadi dikasih penghargaan. Oh enggak lah. Enggak. Memang Mas Eko ada Memang kontribusi. dibayar? Beda loh. Okay. Kontribusi dengan dibayar beda. Oke. Kontribusi itu maksudnya begini. Nggak usah jauh-jauh lah. Para survei aja, mohon maaf lembaga survei ya. Lembaga survei itu ketika dia melakukan survei riset itu kan harus ada anggaran. Maksudnya anggarannya itu gitu. Biaya operasional. Biaya operasional untuk melakukan riset gitu. Nanti kan ada juri, ya kan? Ada, yaitu tadi yang saya bilang ada biaya mitigasi yang memang dikeluarkan gitu. Tapi itu disesuaikan. Independensinya bisa dijaga. Yes. Independensinya harus tetap kita jaga. Yep. Ada malam, ada siang. Cakep. Saat hujan minum kopi. Cakep. Artinya? Di mana-mana jalan berlubang. Pak Bupati kapan diperbaiki? Banget. Pak Bupati. Pantun itu untuk menggambarkan bahwa pemerintah daerah nih kerjanya ngapain aja. Banyak kritik dari warganet yang merasa infrastruktur di daerahnya masing-masing nggak diperhatikan pemerintah daerah. Alasannya pemerintah daerah adalah efisiensi anggaran karena program makan bergizi Gibran. Makan bergizi gratis. Nah, di tengah kritikan ini masih ada saja pemerintah daerah yang mendapat penghargaan. Nah, menurut Mas Lucky dan Mas Andi yang akan kita bahas di program Pol-Polan ini, penting atau tidak pemerintah daerah mendapat apresiasi dari satu lembaga atau institusi? Silakan Mas Lucky. Saya dulu. Yes. Oke. Menurut saya apapun yang mereka kerjakan harus tetap diapresiasi. Oke. Meskipun kalau dilihat skalanya ataupun hasilnya memang belum memuaskan. Yeah. Tapi apapun yang sudah dia kerjakan atau mereka kerjakan ya, itu patut diapresiasi lah. Nah, mungkin juga ada beberapa institusi-institusi itu mau memberikan penghargaan berbasiskan kinerja itu gitu. Artinya seberapapun apa yang udah dicapai ya masyarakat wajib tahu. Mungkin dengan wording ini masyarakat jadi tahu bahwa kami kerja loh. Bukan cuma menang baik gitu ya. Gak cuma gelem gitu-gitu nggak kerja, tapi duit yang ditarik dari masyarakat berupa pajak kan itu digunakan untuk dikembalikan lagi dalam bentuk macam-macam ya, perbaikan jalan, pendidikan, pengobatan dan sebagainya. Nah, kadang itu kan tidak terlihat. Apa yang dikerjakan pemerintah daerah itu tidak terlihat langsung oleh masyarakat, meskipun itu sudah dilakukan sama mereka, meskipun itu skalanya kecil. Nah, mungkin dari sisi itulah awarding ini diberikan kepada mereka. Nah, ya sah-sah aja sih, menurut saya sih itu sah-sah aja, mengingat kinerja mereka seperti apa dan sebagainya. Itu sih saya kalau nggak tahu kalau Mas Andi. Mas Andi punya pandangan lain? Mas Andi ini selalu pro pemerintah saya lihat nih. Iya. Udah berapa kali podcast Pol-Polan pro terus sama pemerintah nih. Harus Mas Eko. Karena kalau sudah melakukan yang terbaik gitu loh. Kalau menurut saya gini, Mas Eko. Kenapa pemerintah perlu dikasih apresiasi sebuah penghargaan? Kan sudah jelas. Kalau bicara good governance, di mereka atau pemerintah tuh punya fungsi dan tugas melakukan sesuatu. Ketika program-programnya itu berhasil, harus diapresiasi dong. Artinya fair. Walaupun nanti misal dalam pelaksanaannya, misalnya ada sesuatu yang ya mungkin salah kebijakan, atau mungkin ada ketika kebijakan itu berjalan ada sesuatu yang human error segala macam bla bla, itu wajar, itu bagian dari perjalanan kinerja ya, yang tadi Mas Uki bilang kinerja. Justru malah saya udah nggak ada perdebatan tuh, wajib kita berikan apresiasi gitu loh. Tinggal bagaimana apresiasi tersebut kita fokusin. Misalnya wali kota Bekasi misalkan, dia lagi coba terus menggelorakan pengelolaan sampah. Nah terus masif nih pekerjaannya mereka gitu kan, ya kan wajar
kalau kita ngasih penghargaan gitu loh. Bagi saya yaitu patokan tadi ya, good governance. Ketika pemerintah melakukan kinerja yang baik, wajib kita berikan apresiasi. Itu tapi sebaliknya kalau mereka juga melakukan kesalahan dan apa, iya kan ada punishment juga kan, ada kritik juga dari masyarakat, itu harus mereka terima juga sih, harusnya gitu. Harus agak serius Mas Luki kalau bicara pemerintah. Makanya tadi ada sedikit keseriusan gitu. Iya Tumben serius gitu. Ya kan bicara pemerintah gitu Mas Eko. Tapi kalau di benak warga ya, pemerintah mah enak ya, udah digaji, ada tunjangan. Itu kan emang tugas dia. Gitu ya? Tapi kami tolong perhatikan dong, kami nih nyari nafkah sendiri. Terus kenapa nggak penghargaan itu dikompensasikan ke hal-hal yang meringankan beban warga gitu, Mas. Misalnya kan penghargaan itu dilakukan atas sebuah pencapaian kinerja gitu ya. Kenapa nggak fokus kalau soal jalan rusak nih? Pembahasan nanti akan ada jalan nasional, soal fokus perbedaan ini ya, fungsi atau tanggung jawab pengelolaan jalan. Tapi warga kan taunya itu di wilayah A loh. Ya harusnya tanggung jawab pemerintah daerah setempat, bukan pemerintah pusat. Kami tuh taunya seperti itu, Mas. Kemudian soal lapangan pekerjaan, tercitrakan misalnya pemerintah kabupaten A mendapat penghargaan di bidang UMKM, tapi faktanya banyak pengangguran terbuka. Hal-hal seperti ini seperti mendelegitimasi sebuah penghargaan terhadap pemerintah daerah tersebut. Kita break sejenak. Pemirsa. Gimana? Terusin. Karena gini, istilahnya apa? Kita kan ya pemerintah lah ya. Pemerintah pastinya tidak 100% memberikan kepuasan. Iya. Ya dong, ya harus fair. Ya pasti ada hilapnya, ada kekurangannya. Nah, justru dengan kekurangannya itu ya kita coba perbaiki gitu loh. Nah, dengan ada penghargaan, minimal itu bisa jadi penyemangat untuk terus berkelanjutan gitu loh. Ada hal-hal misalnya yang belum terjadi, misalnya kayak tadi soal UMKM misalnya. Kan UMKM di kita belum stabil pemasukan atau apa istilahnya, pemberdayaan ekonominya belum stabil karena posisi pemerintah yang masih tebang pilih misalnya. Bukan konstituen, ya dia nggak ngasih misalnya. Nah, itu yang perlu dikritisi. Makanya ketika kita nih memberikan sebuah penghargaan sama si kepala daerah, itu buat acuan agar nih gua kasih penghargaan biar dia ingat terus, biar dia semangat untuk terus berbuat baik kepada masyarakat. Itu sih kalau saya gitu, Mas Lu. Iya, kalau saya gini ya, tergantung juga ya. Sebuah daerah itu kan ada pemimpinnya ya, kepala daerahnya. Nah, kepala daerahnya ini yang terus kemudian harus punya peran aktif ya. Peran aktif bagaimana membuat inovasi, terus kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah digariskan di rancangan pemerintah daerah gitu ya, RAPBD dan sebagainya gitu ya. Itu harus dijalankan. Nah, itu kan tergantung pimpinannya juga. Nah, mungkin kalau makin kesini kan makin banyak pemimpin daerah yang berlomba-lomba melakukan inovasi di daerahnya. Nah, terlepas itu inovasinya berhasil atau tidak, itu sudah dijalankan dan ada hasil yang dinikmati oleh masyarakat meskipun baru sedikit, yaitu saya pikir yang harus diapresiasi gitu ya, mengapresiasi pemerintah daerahnya maupun kepala daerahnya telah melakukan hal itu, terobosan lah. At least apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye misalkan gitu ya. Kalau lewat pemilihan langsung ya, pilkada langsung, kan mereka janji-janji kampanye nih. Paling nggak kita masyarakat bisa tagih itu dan dia kemudian melaksanakan itu dan itu dijalankan meskipun hasilnya tadi saya bilang masih belum maksimal dan apa, ya mari kita berikan, artinya bukan mari kita berikan,
sah-sah aja sih dikasih award gitu loh. Supaya si pemerintah dan atau kepala daerahnya juga punya, tadi kata Bang Andi bilang, punya semangat untuk meneruskan hal itu. Kalau terus kemudian apa-apa sudah dikritik, iya dikritik perlu, tapi kalau kemudian nggak dijalankan dan itu kan percuma juga. Justru bisa kita kontrol kok, misalnya wali kota Bekasi, wali kota Bogor, Bupati Tangerang misalnya, kita kasih penghargaan, terus dapat nih mereka, kan itu jadi selain prestis ya, dapat pride-nya, oh ini gue kepala daerah berhasil penghargaan. Di samping itu juga jadi beban juga Mas Eko, justru malah positif. Bebannya tuh beban positif ya. Iya, beban positif. Artinya dikasih penghargaan itu harusnya sih jadi ini ya beban ya. Jadi beban dalam tanda positif ya. Karena harus ngejagain dong. Betul. Kan itu kalau nilai A, kan mau nggak mau mempertahankan kan, minimal itu kan mempertahankan. Benar nggak sih? Nilai A misalnya. Nah, kalau pertanyaan gini kan, saya mewakili warga kan selalu tidak puas gitu ya. Wajar lah nggak puas. Ya, nah, menurut laki-laki pemuas. Menurut teman-teman di sini, pemerintah daerah tuh harus apa sih istilahnya? Memang harus ria, pamerin hasil kerjanya, atau kerja nggak kerja kita dicuekin atau dinyinyirin. Nah, koreksi juga buat para warga, harusnya seperti apa kami bersikap. Artinya apakah kami yang masih kurang juga terkait pengelolaan sampah nih. Saya sedikit koreksi. Di Jakarta itu, kita tinggal di Jakarta udah enak banget. Buang sampah sembarangan, pagi, siang, sore, malam, besok paginya tuh udah bersih lagi. Ada petugas yang bersihin. Itu di Jakarta tuh hilang sendiri sampahnya. Tapi kan artinya ada ketidaksadaran bahwa masyarakat harus ikut menjaga lingkungannya sendiri. Nah, koreksi buat kami, buat warga, sekaligus masukan apa yang perlu kami lakukan, karena bayar pajak ya udah termasuk kewajiban kami, meskipun dalam beberapa hal saya suka nutupin plat motor biar nggak kena tilang atau 2 plat. jangan gitu. Ya saya pikir sama-sama lah ya, pemerintah daerah maupun warganya juga harusnya sama-sama. Kalau tadi soal setiap pekerjaan harus dipamerkan dan sebagainya, ya zaman berkembang ya. Mungkin zaman sekarang itu perlu. Dulu tidak perlu mungkin, tapi sekarang mungkin perlu. Di era medsos seperti sekarang mungkin perlu. Ya sekarang apa-apa bisa dikontrol secara digital gitu ya. Orang kerja, untuk hasil kerjanya dipotret gitu ya. Meskipun banyak penipuan juga. Pegang sapu. pegang sapu, sampah dibersihin, lalu udah, habis itu dia tinggal pergi, potret gitu. Itu aja masih ada yang ngakalin. Ya harusnya oknum-oknum kayak gini dikasih hukuman ya gitu ya. Jangan gitulah. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan sesuai dengan porsinya lah ya. Ya lu kerja kayak gitu ya lu beresin lah, jangan terus kemudian cuma karena dipotret lalu udah pergi gitu. Petugas juga kalau udah lancar jalanannya lalu potret pergi gitu, ya jangan begitu juga gitu loh. Itu yang harus kita kritik juga. Dan buat masyarakatnya ya lu jangan buang sampah sembarangan misalnya, atau lewat jangan berjualan di trotoar yang memang itu adalah hak pejalan kaki gitu loh. Nah, upaya untuk misalnya kemudian trotoar itu diperindah, dibuat bagus oleh pemerintah daerah, itu tanggung jawab dia, tugas dia memang untuk menyediakan itu untuk masyarakat gitu loh. Perkara terus kemudian ada kaki lu, ya lu bersihin lah gitu kan, supaya warganya bisa lewat situ, tidak lewat pinggir jalannya yang menimbulkan bahaya, keserempet apa segala macam. Nanti tanggung jawab siapa kalau ketika udah keserempet? Nanti disalahin lagi warganya gitu. Jangan begitu. Lah ini kan tanggung jawab Pemda juga gitu. Pemerintah daerah yang harus tanggung jawab. Artinya sama-sama lah ya, menurut saya sih begitu gitu. Ya. Berat. Apa bersih-bersih? Mas Andi berat. Bersih-bersih. Mas Andi nggak ada tanggapan ini. Ya. Sama aja sih ya, sebenarnya sama penegasannya. Pemerintah pemerintah memang wajib expose, dipublikasikan. Justru kalau tidak dipublikasikan, mana tahu warga si pemerintah itu bekerja.
Ya terlepas itu mau gimmick kayak mau itu pencitraan segala macam, ya itu kan biar masyarakat yang menilai. Yang penting kita sudah melakukan kita sudah bekerja sesuai dengan tupoksi kita gitu loh. Berdasarkan itu tadi rancangan RAPBD ya. Kalau di daerah RAPBD atau kalau di nasional RAPBN. Rencana pembangunan itu. Nah, aturnya di situ aja Mas Eko. Kalau saya berpikirnya ya memang malah wajib diekspos. Terlepas itu pencitraan atau tidak ya. Ya buktinya. Nah, itu. Artinya dulu jangan sampai pencitraan JKW berhasil walaupun itu pencitraan atau enggak kan. JKW itu Yusuf Kalawau. Ya tafsirkanlah sendiri. Jelas loh. PS juga sama kan? Ya mungkin bisa dibedain antara mungkin personal branding dengan pencitraan. Nah, mungkin personal branding ini lebih menonjolkan personal ya. Ya secara personal ya, bukan pencitraan yang konotasinya selalu negatif. Kalau pencitraan itu kan ya cuma pencitraan aja nih. Lu cuma masuk got, cuma disorot aja supaya ini pejabatnya rajin. Ya ada yang begitu tapi merakyat gitu. Ya jangan begitu juga gitu loh. Kalau memang tulus sih ya ikut sertalah dalam kerja bakti massal misalkan gitu ya. Ya udah lu terjun aja gitu. Ini kritik juga buat pejabat ya. Artinya jangan mendahulukan pencitraan tapi lebih ke personal branding. Oke. Nah, itu sih. Terkait wording. Saya dengar di Warta Kota Network nih akan ada wording. Nah, ini berkaitan. Apakah wording ini diberikan kepada seluruh kepala daerah di Jabodetabek? Artinya era jangkauannya Warta Kota Network kan meskipun ada online secara nasional, kita regional ya berbicaranya. Nah, apakah itu seluruh kepala daerah? Artinya ada 12 kepala daerah, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Bekasi dan sebagainya. Nanti daftarnya ada di sini nih. Nah, apakah itu perlu diberikan penghargaan dan kenapa? Mas Andi, perlu lah. Oke. Satu. Jadi benar ya ada. Oh iya dong. Ada award. Iya benar. Ada award. Kemarin rencananya kita Warta Kota akan mengadakan awarding ya istilahnya di Insyaallah ya tanggal 9 Juli. Ya ini berkaitan sama HUT Warta Kota juga. Oh gitu. Mas Eko. Yang ke-27. Saya pikir dengan usia 27 tahun ya kita sudah cukup dewasa lah ya untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada kepala daerah yang ya tentunya menjadi mitra strategis kita lah gitu loh. Artinya bukan berarti kita tidak bisa mengkritisi gitu kan. Tetap ada kritik juga dari kita gitu kan. Terkadang nih setelah jadi mitra kita lupa mengkritik. Justru teman yang baik itu adalah ya memang harus mengkritisi gitu loh. Sehingga ada perubahan-perubahan gitu loh secara berkelanjutan. Nah, Warta Kota sendiri ingin mencoba mengapresiasi kepada kepala daerah yang memang Warta Kota sendiri. Tadi katanya network. Enggak, maksudnya Warta Kota kan ulang tahun 27 tahun. Iya. Ya kan? Nah, sudah wajar dong kita menggelar awarding. Iya. Enggak, tadi kan sendiri kan ada Tribun Tangerang, Tribun Bekasi, Tribun Depok, enggak diajak. Ya itu diajak, itu kan bagian dari ini kita. Berarti nggak boleh ngomong Warta Kota sendiri, Warta Kota Network. Warta Kota Network. Nah. Ya. Salah. Salah. Jabat harus dikritik. Iya. Itu bagian kritik. Itu bagian kritik. Iya. Nggak cuma kita apresiasi, kita kritik juga. Denger aja kali nggak pakai net langsung dikritik. Ya oke, kita terima kritikannya. Nah, kembali lagi ke apresiasi. Karena usia kita sudah 27 tahun, ya sudah selayaknya kita memberikan penghargaan terhadap itu tadi ya mitra-mitra strategis kita. Nah, tapi kritik tetap jalan. Tetap dong, malah wajib. Karena ketika kritik itu terus berjalan, maka program itu akan terus ada perbaikan, Mas Eko. Nggak ada kekhawatiran nanti dijauhin dan lain-lain. Nggak, saya punya keyakinan ketika
Warta Kota memberitakan hal-hal yang kritik yang konstruktif, pastinya mereka juga akan paham. Kan kita udah sering ngobrol kan dengan beberapa kepala daerah gitu loh, yang tadi disebut mitra. Mitra strategis, tapi bukan berarti tidak bisa mengkritisi gitu loh. Malah mereka malah senang, Mas Eko. Dikasih masukan lah ya. Kasih masukan. Nah, justru dengan adanya wording ini, kita kasih penghargaan itu tadi. Kita kasih beban mereka itu. Supaya kinerja ke depan dia terus punya inovasi, memperbaiki, ya kan? Dan terus melanjutkan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat. Artinya beban itu memang harus kita kasih gitu loh kepada kepala daerah gitu loh. Kok kalian ngomongnya barengan settingan ya? Enggak. Janjian. Tumben kompak. Tumben kompak. Nah, oke, kalau kritik nggak masalah. Kapan ini dilakukan? Tahapannya apa aja? Nah, Bang Andi bisa menjelaskan tahapan-tahapannya. Ya, kalau untuk tahapan kita sendiri, pertama ya, tentu kita kan melibatkan beberapa lembaga, Mas Eko. Ya, meski nanti tetap yang menjadi pusat sentral untuk memberikan penilaian itu tetap di Keredaksian Warta Kota gitu loh. Nah, kita akan melibatkan nanti beberapa lembaga yang memang sudah kita komunikasikan, yang memang sudah punya kredibilitas lah gitu loh. Sehingga ini wording, ya mohon maaf bukan abal-abal gitu loh. Tetap kita ada parameter ukurannya gitu loh. Nah, terkait kategori yang sudah kita sepakati, ini ada pertama ada kepemimpinan dan tata kelola. Jadi nanti kita menilainya tuh dari gaya pemimpinan, konsistensi, gitu kan, tata kelola, dan tentunya program ini harus berkelanjutan. Itu tadi saya bilang ada beban yang kita kasih ke kepala daerah untuk dia terus berpikir kritis, out of the box, dan terus sustain ya, punya keberlanjutan yang positif. Yang kedua kategorinya itu kinerja layanan inti. Jadi kita dari mutu layanan, terus mutu layanan langsung ke warga, sehingga apa yang sudah diberikan atau program yang sudah diberikan ke masyarakat ini bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, nanti kan dari kita pun ada mitigasinya itu. Kita langsung survei, kita langsung mewawancarai, benar nggak sih, berdampak nggak sih hasil dari program yang sudah dijalankan oleh si pemerintah, dalam hal ini kepala daerah. Oh, metode penjuriannya turun langsung ke lapangan dengan wawancara warga di lingkungan tempat disurvei itu. Betul. Nah, yang ketiga, artinya objektif ya. Ya, kita berupaya subjektif lah ya. Harus objektif. Harus objektif karena ya mohon maaf, ada beberapa perlu nggak sih dibahas, nggak perlu kali ya, wording yang cuman menekankan pada sisi mereka mencoba mengkapitalisasi komersilnya aja gitu loh. Tapi kalau kita kan istilahnya ya kita memang benar-benar pure menilai kinerja berdasarkan kategori yang sudah kita tentukan, gitu, Mas Eko. Jadi saya pikir oke lah, nggak kita juga akan terus buat inovasi-inovasi baru sehingga wording ini tidak hanya sampai di sini gitu loh. Kita berharap ini berlanjut setiap tahun, Mas Eko. Walaupun ini perdana ya. Gitu, Mas Eko. Tadi baru 2 tuh. 3 ya. Yang ketiga inovasi dan transformasi digital. Ya kan zaman sekarang udah digitalisasi, pastinya setiap pemerintahan itu punya tadi ya inovasi, buat program-program yang terintegrasi. Makanya nanti kan kita pilih tuh di beberapa daerah. Contoh kayak kemarin Kota Tangerang kan sudah menerapkan tuh Tangerang Live ya, apps-nya itu. Nah, itu cukup menarik. Nah, itu juga bisa jadi bidikan kita lah ya untuk kita survei dan investigasi gitu loh. Itu yang keempat ya. Tadi ketiga. Yang keempat sekarang, yang keempat dampak sosial dan ekonomi berkelanjutan. Nah, ini juga sangat sensitif ya. Artinya ketika bicara program pastinya harus berdampak ya secara sosial. Dan tentunya bagaimana si masyarakat tersebut itu terlayani oleh program pemerintah dan
itu menjadi sebuah penghasilan juga buat si masyarakat sendiri gitu loh. Contoh misalnya Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor itu ya insya Allah ya ini coba kita apresiasi terkait soal Car Free Day. Nah, ternyata Car Free Day itu di Kabupaten Bogor itu masyarakat khususnya UMKM binaan pemerintahan kabupaten itu cukup mengapresiasi kegiatan Car Free Day tersebut gitu. Jadi karena ekonominya jalan ya. Karena penghasilan setiap acara itu bisa puluhan juta, bahkan ada yang ratusan gitu loh. Nah, ini yang diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, itu kan bagian dari apresiasi kita ya Warta Kota terhadap mitra kita gitu loh di pemerintahan gitu loh. Saya pikir itu sah dan tetap tinggal mekanismenya aja. Ya kita tetap fair juga gitu, memberikan apresiasi berdasarkan itu tadi ukuran-ukuran. Itu tidak dinilai lagi kan? Yes, gitu. Betul. Itu bagian dari ini kita juga, Mas Luk, bahwa Warta Kota ingin memberikan sesuatu yang berbeda gitu, buat masyarakat tentunya, buat pemerintah. Artinya ada balance lah ya. Kita memberikan beban ke pemerintah sehingga pemerintah itu supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Kalau saya pemikiran gitu sih, lebih kepada beban positif. Periode penyelenggaraannya kapan, Mas? Dan penghargaannya malam penghargaan atau sore penghargaan atau siang penghargaan? Mas Luk? Yang saya tahu masih dalam rancangan gitu ya. Karena masih harus mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Waktu pelaksanaannya juga ada beberapa kegiatan yang memang hampir barengan dengan itu, dan kita juga waktu jadi pertimbangan juga. Tadi Bang Andi bilang sekitar mungkin tanggal 9 Juli 2026 nanti kita. Berarti Mei Juni ini penilaian. Ya. Penilaian. Sebenarnya dari April itu udah launching. April launching, Mei ini masa penjurian sampai Juni nanti. Nah, kira-kira gitu. Kalau udah di launching April kok baru Mei ini podcast? Karena permintaannya baru sekarang. Baru diminta sekarang. Baru diminta sekarang. Gitu. Kami dari tim juri baru dapat kesempatan ya, karena ada beberapa hal yang memang harus kami lakukan terlebih dahulu supaya benar-benar fix ini kita sudah jalan. Nggak cuma ya tadi kata Bang Andi, nggak abal-abal lah. Siap. Kami bekerja keras untuk seobjektif mungkin, semaksimal mungkin untuk memberikan apresiasi ke pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah aja ya, Mas Eko, kita juga memberikan apresiasi sekaligus ya sebenarnya itu tadi ya, memberikan beban positif kepada BUMD yang ada di Jabodetabek juga gitu. Ya salah satunya PAM Kota Tangerang Selatan gitu loh, sama PLN UIT Banten. Nah itu nanti masuk ini ya, bidikan itu ya, masuk bidikan kita. Karena programnya ya. Ya, karena program cukup menarik, apalagi PAM ya. PAM kemarin setelah kita istilahnya ya mitigasi ya bahasa kita tuh, ketemu dengan direksinya itu, ternyata dia punya program digital. Saya nggak tahu tuh aplikasinya apa sih, lupa. Jadi aplikasi tentang keterangan air misalnya belum bayar, terus ada keluhan misal tiba-tiba mati PDAM-nya, terus ada informasi yang setidaknya misalnya mau mati airnya nih, mau padam nih jam sekian itu diinformasikan langsung di aplikasi tersebut. Nah ini sangat membantu buat masyarakat yang memang berlangganan PDAM ya, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Dan ini bagi saya keren banget, keren kalau ini bisa jadi direplikasi di daerah-daerah lain gitu. Ya kan positif kan, ketika kita memberikan sesuatu ke mereka kan. Nah ini maksudnya Mas Eko, kita memberikan penghargaan tersebut biar direplikasi, dicontoh nih dari lain. Positif kan? Iya. Gitu. Ya udah cakep jadi jubir. Juru bibir. Ada ini melibatkan unsur pemerintah pusat kah ketika pelaksanaan malam penghargaan itu? Ya, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengundang para pejabat terkait gitu ya, baik kementerian ya. Dalam hari ini Menteri
Kementerian Dalam Negeri, kemudian Pastinya, Menteri Komdigi, Komdigi. juga kemudian ada menteri kita coba UMKM ya, Menteri UMKM, terus Menteri Sosial dan kementerian yang baru ya. Karena sesuai kriteria yang kami sebut, yang tadi Bang Andi sebutkan, itu menyangkut ke kementerian ini. Dan linear gitu ya. Linear. Karena mereka pun pasti akan senang gitu loh dengan pemerintah pusat yang hadir, dan siapa sih itu pasti jadi apa ya istilahnya poin sendiri buat mereka nanti pemerintah daerah mendapat penghargaan itu. Apalagi Mendagri ya, itu pasti mereka senang lah. Kerja nih gitu loh, pemerintah daerahnya kerja loh gitu loh. Ya, kan biar menterinya juga tahu gitu tadi. Iya, ria dikit nggak apa-apa. Ria dikit nggak apa-apa. Itu kata siapa ya? Iya. Ada karya zaman dulu banget. Iya. Dia tuh Mas Eko. Iya. Jadi kita semangat nih perkota nih. Ya masih ini juga karena banyak detail-detail ya, pointer yang harus kita jurikan ke pemerintah daerah ini. Ada pusing juga, tapi ya demi apresiasi kita ke pemerintah daerah itu sih. Ini kebetulan saya lagi live, ada pertanyaan dari @Gilbert Semsandro. Gitu. Ini orang ini deh. Iya. Mas tolong tanyain sama narasumber itu. Ini penghargaan bisa dipesan atau enggak? Dipesan Maksudnya? Artinya dia nggak jelasin, tapi saya nangkepnya jangan-jangan yang menerima penghargaan boleh bayar nih, bisa bayar, jadi dikasih penghargaan. Oh enggak lah. Enggak. Nih. Gimana Bang? Ya. Silakan Bang Andi. Izin. Nih karena menyangkut kita juga nih. Iya. Memang Mas Eko ada Memang kontribusi. Dibayar. Ada beda loh. Okay. Kontribusi dengan dibayar beda. Oke. Kontribusi itu maksudnya begini. Selama pengerjaan dan sebagainya itu kan pasti butuh publikasi. Oke. Ya dong. Iya. Harus fair. Jadi publikasi ini diperlukan gitu loh. Diperlukan sekaligus untuk investigasi, survei lah. Nggak usah jauh-jauh lah. Para survei aja, ya mohon maaf lembaga survei ya. Lembaga survei itu ketika dia melakukan survei riset itu kan harus ada anggaran. Ya. Maksudnya anggarannya itu gitu. Biaya operasional. Biaya operasional untuk melakukan riset gitu. Nanti kan ada juri. Ya kan? Ada ya itu tadi yang saya bilang, ada biaya mitigasi yang memang dikeluarkan gitu. Tapi nah, itu disesuaikan, independensinya bisa dijaga. Yes. Independensinya harus tetap kita jaga. Memang sempat ada tuh Mas Eko obrolan kayak gitu. Saya bilang enggak lah, kita enggak ke arah situ. Memang ada kontribusi ya, bukannya dibayar, kontribusi ya untuk melakukan tadi mitigasi tadi gitu. Ya, gitu Mas Eko. Sampai saat ini Warta Kota masih menjadi media yang netral ya. Netral dalam harus artian netral. NTRL sekarang Mas. Oh NTRL. Apa tuh? Netral. Dulu kan. Oh gitu ya. Bapak kurang dengerin musik punya. Dalam langganan Spotify makanya gitu. Saya pikir MLTN. Nah itu artinya masih menjaga konsistensi di netralitas itu ya. Nah perkara terus kemudian kategori-kategori yang ada itu kita cocokkan dengan program apa yang mereka punya. Pemda ini ya, pemerintah daerah punya program A, B, C, D. Kita kan mengkurasi, artinya melihat program mana yang sesuai dengan kriteria kami. Lah kami kemudian menunjuk itu, ngambil itu, terus kemudian coba di mitigasi, di riset dan sebagainya. Benar gak sih program yang diajukan itu sesuai dengan kriteria kita sehingga layak dapat award, dan itu kan kembali lagi ada tim juri, dan tim jurinya nggak cuma kami, ada lembaga yang kredibel bisa dipertanggungjawabkan bahwa kami nggak salah ngasih award kepada pemerintah dengan kriteria A, B, C, D itu kira-kira gitu. Oke. Siap Mas Luki, Mas Andi. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Mudah-mudahan
warga tercerahkan nih. Iya. Jadi yang tadi dijelasin penghargaan ini bukan abal-abal, justru membantu warga untuk mengontrol pemerintah daerah masing-masing. Betul. Karena dengan penghargaan itu mereka harusnya ngejaga ya kualitas. Ngejaga kualitas layanan dia, terus jadi beban, inovasi dia dan sebagainya. Jadi beban kan? Jadi beban. Ya, tapi beban yang positif. Betul. Ya dong. Nanti kan masyarakat terus kemudian bisa lihat, kok udah dikasih award ini, kok layanannya begitu? Bisa digugat. Nah, bisa digugat. Itu maksudnya Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Luki, Mas Sama-sama, Andi. Mas Eko. Sama-sama, Mas Eko. Sampai bertemu dengan obrolan lain dan kita tunggu. Kami tunggu update-nya seputar awarding ini bisa di akun YouTube Warta Kota Live ya. Iya, betul. Warta Kota Production, online-nya di Warta Kota Live, koran Warta Kota. Kemudian ada Tribun Tangerang, Tribun Bekasi, Tribun Depok. Banyak juga kita ya. Nantikan coming soon. Siap. Demikian pemirsa Warta Kota Network, obrolan saya bersama narasumber. Sampai bertemu dengan narasumber lain dan tema lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Thank you.